Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Selatan Sri Lorenzia, salah satu mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas individu dari kelompok 9, yaitu sektor teknologi, yang beranggotakan Arin Almadiyah Hutari, Paramita Citra Abadi, Divita Febrianti, dan saya sendiri Selatan Sri Lorenzia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai menghitung portofolio optimal, di mana perintah tugas saya yaitu ada jumlahnya ada 12 perusahaan dan 11 sektor, yang mana dari kelompok sendiri yaitu kebetulan saya mengambil sektor teknologi, yaitu mengambil 2 perusahaan, dan dari kelompok lainnya mengambil 1 perusahaan, sehingga total perusahaannya yaitu berjumlah 12 perusahaan. Sebelum kita masuk untuk mencari data, berikut ini yaitu daftar sektor dan nama perusahaan yang dipilih dari kelompok kami. Di sini ada 12 perusahaan seperti gambar yang telah terlampir. Nah, langkah pertama dalam menghitung portofolio optimal ini, kita mencari data terlebih dahulu sesuai dengan perusahaan yang kita pilih, yaitu di website www.investing.com. Selanjutnya, setelah kita menemukan perusahaan yang ingin kita hitung, lalu kita klik history data. Selanjutnya yaitu kita mencari RF dan BI rate di Badan Pusat Statistik atau BPS. Selain kita mencari RF dan BI rate, kita pun mencari IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan di website sebelumnya, yaitu di www.investing.com. Setelah kita menemukan data perusahaan yang kita pilih, lalu kita memasukkan data close price ke dalam Excel, dan di sini terlampir gambar seperti yang sudah dimasukkan, dan ini datanya per semester atau per 6 bulan. Setelah kita memasukkan data close price, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan data actual return. Berikut ini tabel perhitungan actual return. Selanjutnya terlampir tabel perhitungan excess return seperti di bawah ini bisa dilihat. Dan tabel selanjutnya yaitu dari perhitungan yang sebelumnya ditemukan ada 7 perusahaan yang optimal, dan di sini juga terlampir tabel dari perhitungan bobot saham atau WI, alpha portofolio, dan beta portofolio. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel yang sebelumnya, maka ditemukan hasil perhitungan dan interpretasi. Yang pertama yaitu portofolio optimal. Saham dengan bobot positif disertakan dalam portofolio, sementara saham dengan bobot negatif atau WI-nya yaitu negatif 1,64 dikeluarkan karena termasuk tidak efisien. Dan saham dengan bobot tertinggi yaitu sebesar 1,32 mendapatkan porsi terbesar karena memiliki kombinasi return dan resiko yang paling optimal. Dan selanjutnya jika dilihat dari kinerja portofolionya, yaitu ditemukan rata-rata alpanya itu positif, yaitu sebesar 1,21%, menunjukkan bahwa portofolio ini memberikan kelebihan return dibandingkan benchmark pasar, dan rata-rata beta yang sangat rendah yaitu sebesar 0,0626 mencerminkan portofolio yang defensif dan jauh kurang sensitif terhadap volatilitas pasar. Selain itu, jika dilihat dari efisiensi portofolio, maka ditemukan
Dengan nilai alfa positif dan beta rendah, portofolio dapat dianggap efisien. Kenapa demikian? Karena menghasilkan return tambahan dengan risiko yang sangat kecil. Selain itu, berdasarkan perhitungan tabel, ada 7 perusahaan yang optimal, yaitu MLPT, PTRO, SMGR, KLBF, MTDL, BBNI, dan ASII. Selain itu, besarnya proporsi setiap saham yang terpilih adalah MLPT tertinggi, kemudian PTRO, SMGR, dan KLBF. Perhitungan proporsi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor jika ingin menanamkan modalnya ke dalam portofolio optimal. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, yaitu berdasarkan perhitungan saham dengan WI tertinggi atau bobot terbesar menunjukkan bahwa saham tersebut memberikan kontribusi paling signifikan dalam portofolio. Saham ini merupakan pilihan utama dalam portofolio optimal. Yang kedua, yaitu alpha portofolio, rata-rata positifnya sebesar 1,21%, yang menunjukkan bahwa portofolio ini mampu memberikan kelebihan return dibandingkan dengan pasar. Dan yang ketiga, yaitu beta portofolionya yang sangat rendah, yaitu sebesar 0,0626, menunjukkan bahwa portofolio ini memiliki resiko yang lebih rendah daripada pasar secara keseluruhan. Portofolio ini lebih defensif dan kurang terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Yang keempat, yaitu portofolio ini berada pada garis efisien dengan alokasi dana yang sesuai untuk memaksimalkan return dengan resiko minimal. Dan yang terakhir, saham-saham yang efisien dalam hal return terhadap resiko, yaitu seperti alfa positif dan beta rendah, mendapatkan bobot lebih besar dalam portofolio. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan dalam video ini. Dan berikut ini saya lampirkan link Google Drive untuk Excel dari perhitungan portofolio optimal dari sektor teknologi. Sekian presentasinya, saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.